Halo semua, ketemu lagi dengan saya Ika Fitrianingsih. Kali ini kita akan belajar mengenai dasar matriks yang dapat digunakan untuk machine learning. Oke, matriks. Sebelumnya kita harus mengingat definisi skalar dan vektor. Apa itu skalar? Skalar adalah sebuah single number atau sebuah angka yang tentu saja di dalam linear algebra adalah dapat dikalikan ataupun dapat dikalikan saja dengan sebuah vektor atau matriks. Nah, vektor, apa itu vektor? Vektor adalah sebuah array of number. Jadi dia sebuah array yang mana diurutkan berdasarkan urutan tertentu. Misalnya di sini ada vektor X di mana terdiri dari elemennya adalah X1, X2 sampai dengan Xn. Nah, matriks dalam jamaknya disebut dengan matriks. Nah, apa itu matriks? Matriks adalah matriks dua dimensi dari array of number. Jadi, sekarang tidak hanya dari satu dimensi saja atau satu order saja, tapi ada dua indeks, yaitu menyatakan baris dan kolom. Nah, baris biasa dinyatakan sebagai M dan kolom biasa dinyatakan sebagai N. Sehingga matriks A biasanya berada dalam ruang R dengan dimensinya adalah M kali N atau baris dikali dengan kolom. Ada beberapa operasi matriks, diantaranya adalah transpose dan penjumlahan atau adding. Nah, apa itu transpose? Transpose adalah merubah baris menjadi kolom. Contoh, A adalah matriks dengan ukuran barisnya ada 3 dan kolomnya ada 2 atau matriks berukuran 3 kali 2. Di sini A11 itu adalah elemen matriks yang berada pada baris pertama dan kolom pertama. Sedangkan A33 itu adalah, A32 itu adalah elemen matriks yang berada pada berada pada baris ketiga dan kolom kedua. Apabila matriks A ini ditranspos, maka posisinya adalah menjadi pada baris 1 kolom 1 itu adalah elemen matriks dengan baris 1 dan kolom 1. Sedangkan pada baris 2 kolom 2 itu tetap, kenapa? Karena di sini sejatinya adalah AI, J akan menjadi AJ, I. Ya, contohnya pada A3,2 ini akan menjadi A3,2 di mana posisinya menjadi berada pada baris 2 dan berada pada kolom 3. Kita ke contoh saja. Misalnya A ini adalah sebuah matriks yang isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka A transpose itu adalah sama dengan 1, 2, 3 menjadi baris, kemudian kebalik 1, 3, 5 menjadi baris, kemudian baris kedua adalah 2, 4, 6. Nah, seperti ini ya. Jadi transpose adalah merubah baris jadi kolom, kolom jadi baris. Sedangkan penjumlahan di dalam matriks itu merupakan penjumlahan elemen. Contohnya matriks 1, 2, 3, 4 ditambah dengan matriks 2, 1, 3, 2, maka elemen A11 ditambah dengan B11, yaitu 1 ditambah 2. Kemudian elemen 1, 2 ditambah dengan elemen 1, 2, yaitu 2 ditambah 1. Ini akan menghasilkan matriks, ini ya, 1 ditambah 2, 3, kemudian 3, kemudian 6, kemudian 6. Nah, seperti itu penjumlahan matriks. Nah, selain transpose dan penjumlahan, ataupun juga bisa pengurangan ya, pengurangan juga sama elemen dengan elemen yang bersesuaian. Ada juga perkalian matriks, kali ini dengan skalar dulu. Nah, apabila kita mengalihkan matriks dengan skalar, maka sebenarnya kita mengalihkan skalar tersebut ke semua elemen matriks. Contoh di sini ada matriks B, di mana isinya adalah 1, 2, 3, 4, maka apabila kita mengalihkan matriks B itu dengan sebuah konstanta misalnya 3 atau skalar 3, maka ini hasilnya adalah sama dengan 3, 6, 6, dan 8. 3, 4, 6, dan 8. Oke, seperti itu
cara kerja dari pengalian dengan skalar. Nah, vektor juga bisa ditambah seperti matriks tadi ya. Jadi vektor itu bisa ditambah. Kemudian yang kelima, perkalian. Nah, perkalian ini ada banyak, tidak hanya dot product. Kita biasanya mungkin hanya mengenal dot product saja. Ternyata ada cross product, ada Hadamard product, dan ada Kronecker product. Nah, apa itu dot product? Dot product adalah perkalian silang. Bukan perkalian silang, perkalian baris kali kolom. Nah, konsepnya begini, apabila ada matriks misalnya A11, A12, A21, A22 dengan matriks B yaitu B11, B12, B21, dan B22, maka akan membentuk matriks C yaitu perkalian antara dot matriks B. Di sini akan sama dengan baris pertama dikali kolom pertama, yaitu A11 dikali dengan B11 ditambah dengan A12 dikali dengan B21. Sedangkan untuk elemen di baris ke-1 kolom kedua itu adalah sama dengan perkalian baris 1 dengan kolom 2 matriks kedua. Yaitu sama dengan, saya berikan warna lain di sini, adalah A11 dikali dengan B12 ditambah dengan A12 dikalikan dengan B22. Sedangkan di elemen baris kedua kolom ke-1 itu adalah sama dengan perkalian antara baris kedua untuk matriks pertama dengan kolom 1 matriks pertama. Sehingga di sini adalah sama dengan, coba, A21 B11 ditambah dengan A22 B21. Oke, silakan ini dicari. Nah, dengan aturan yang sama. Itu yang disebut dengan dot product. Nah, selain dot product ada juga cross product. Nah, cross product ini kalau di dalam vektor itu adalah vektor itu dapat juga dinyatakan dalam sistem basis. Misalnya di sini adalah A1, A2, A3, maka vektor misalnya ini adalah vektor V, dapat saya nyatakan sebagai V dengan garis di atasnya dengan arah V, ataupun dengan huruf kecil yang tebal, ataupun bisa juga dengan huruf miring. Ya. Oke, nah misalkan vektor V adalah A1, A2, A3, maka ini dapat juga dinyatakan sebagai A1I ditambah dengan A2J ditambah dengan A3K. Nah, apabila saya punya vektor lain yaitu vektor U, misalnya isinya adalah B1, B2, dan B3, tentu saja ini bisa dinyatakan dalam sistem basis, yaitu vektor U sama dengan B. Misal, ini kita berikan dulu, vektornya misalnya isinya 1, 2, 1, sedangkan ini adalah 2, 3, 1 misalnya. Oke, apabila saya nyatakan itu di dalam basis ya, untuk vektor pertama adalah elemennya 1, 2, 1 dan vektor kedua elemennya 2, 3, 1. Untuk kita mencari cross product antara U dan V, maka kita nyatakan ini sebagai basis I, basis J, dan basis K, di mana untuk yang I basisnya adalah tetap positif, yang J adalah negatif, kemudian yang K juga positif. Nah, untuk cross product ini menggunakan determinan, yaitu untuk I kita menggunakan determinan antara J dengan K. Artinya apa? 2 dikali 1 dikurangi 3 dikali 1. Sedangkan yang J kita menggunakan yang selain J, yaitu sama dengan ya 1 kali 1 dikurangi dengan 1 kali 2. Sedangkan untuk yang K, yaitu kita gunakan yang K tidak ikut, yaitu sama dengan 1 kali 3
dikurangi 2 kali 2. Ini ditambah. Oke, sehingga cross product antara U dan V ya, vektor U dan vektor V itu adalah sama dengan vektor ya 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. 1 dikurangi 2 sama dengan min 2, dinegatifkan berarti 2. Kemudian 3 dikurangi 4 sama dengan min 1 ya. Min 1, 2 dan min 1. Seperti itu cross product antara dua vektor. Nah, selanjutnya Hadamard product itu adalah perkalian elemen dengan elemen. Nah, contoh tadi ada vektor 1, 2, 1, kemudian V-nya itu adalah sama dengan 3, 2, 1. Maka kalau kita mengalihkan dengan Hadamard product, kita seperti dot product pada vektor, yaitu mengalihkan elemen dengan elemen. Ya, berarti sama dengan 3 kali 4 kali 1. Nah, kalau pada matriks bagaimana? Misalnya matriksnya 2, 1, 1, 3 dikali dengan Hadamard ya 1, 1, 2, 1, maka hasilnya adalah elemen kari elemen, yaitu sama dengan 2, 1, 2, 3 ya, jadi elemen dengan elemen. Itu namanya adalah Hadamard product yang lambangnya seperti ini. Nah, sedangkan Kronecker product adalah mengalihkan elemen dari matriks pertama dengan matriks kedua. Ini akan digunakan pada CNN atau Convolutional Neural Network. Ya, jadi jika ada dua matriks 1, 2, 3, 4 dan matriks kedua berisi 0, 5, 6, 7, maka Kronecker produknya yaitu 1 dikalikan matriks kedua, 2 dikalikan matriks kedua, 3 dikalikan matriks kedua, dan 4 dikalikan matriks kedua. Sehingga dari matriks berukuran 2 kali 2 diKroneckerkan dengan 2 kali 2 akan membentuk matriks berukuran 4 kali 4. Seperti itu. Nah, sifat perkalian matriks ya. Jadi sifatnya ada distributif, asosiatif, tapi tidak komutatif. Komutatif hanya berlaku kalau perkaliannya dengan skalar. Nah, apa yang komutatif? Dot product dua vektor. Ya tadi ya, seperti Hadamard product ini dot product dua vektor. Kalau dot product matriks tidak bersifat komutatif. Artinya A kali B tidak sama dengan B kali A. Kemudian transpose hasil kali dari dua matriks adalah transpose dari matriks kedua dikali dengan transpose dengan matriks pertama. Nah, dot product pada matriks itu biasanya tidak ditulis ya, bisa saja langsung ditulis seperti ini. Itu artinya adalah dot product yang ini tadi. Ya, oke. Nah, kemudian transpose vektor ya. X transpose Y pada vektor itu sama dengan Y transpose X. Kenapa? Karena vektor ini hanya punya satu kolom ya, sehingga X transpose Y ditranspose itu akan sama dengan Y transpose X. Nah, ada lagi istilah-istilah lain matriks, yaitu matriks identitas, kemudian inverse matriks hanya untuk matriks persegi, matriks simetris, matriks singular yang determinannya 0, matriks ortogonal, kemudian dekomposisi eigen, trace, dan determinan silahkan dieksplor di buku ataupun di sumber-sumber lain. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.